Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Akan dibukakan di dalamnya pintu-pintu sorga dan akan ditutup di dalamnya yaitu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Rahmat Allah akan senantiasa dibentangkan. Maka barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, maka ia akan celaka apabila ia melewati bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita sebagai seorang muslim ketika akan melalui bulan yang mulia, bulan Ramadan, adalah mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan agar supaya kita menghadapi bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu sebelum beramal. Karena sesungguhnya di antara sebab rusaknya amalan seseorang disebabkan karena ia tidak memiliki ilmu tentang amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah membahas tentang bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan kita akan menjelaskan sedikit atau secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan hukum puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita telah mengetahui bahwasannya pengertian puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Benar, para ulama pun memberikan pengertian demikian. Akan tapi ada sebagian di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya puasa itu bermakna menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan dapat mengurangi pahala puasa. Mengapa para ulama memberikan pengertian demikian? Karena hakikatnya seorang yang berpuasa bukan sekedar ia merasa atau menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi hakikatnya pula ia harus bisa menahan diri dari perkara-perkara perbuatan dosa dan keburukan serta kemaksiatan yang dapat berpotensi untuk mengurangi pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun rukun puasa hanyalah dua saja. Yang pertama adalah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita untuk melaksanakan puasa. Maka berniat untuk berpuasa, sebagian para ulama ada yang mengatakan memang ini terjadi khilaf di antara para ulama. Akan tapi kita ringkas saja menjadi tiga cara. Yang pertama, Anda bisa berniat untuk berpuasa di awal waktu Ramadan. Di hari pertama Anda sahur, Anda berniat untuk puasa selama 30 hari. Dan itu hukumnya adalah sah. Ada pendapat yang kedua, rangkuman yang kedua, yaitu Anda bisa memperbarui niat untuk berpuasa setiap hari setelah Anda makan sahur atau sebelum Anda tidur.
Mengapa demikian? Karena ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Bahkan masalah mengulangi atau memperbarui niat puasa setiap hari setelah makan sahur, ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, Anda bisa makan sahur. Karena para ulama mengatakan makan sahur seseorang pasti bertujuan untuk berpuasa. Dan makan sahur seseorang ditujukan untuk berpuasa, maka ini sudah menempati posisi niat. Maka dari 3 cara ini, silakan Anda pilih mana cara yang menurut Anda paling mudah untuk diamalkan, sehingga kita tidak melupakan niat untuk berpuasa. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di malam harinya ia tidak berniat untuk berpuasa, fala siyamalahu, maka ia tidak dianggap berpuasa. Karena hakikatnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita menyebutkan hadis tadi, Nabi mengatakan siapa yang malam harinya tidak berniat untuk berpuasa, maka ia tidak dianggap berpuasa. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syalbani melalui riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri untuk tidak melakukan atau menyentuh perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Adapun seorang yang makan dan minum dalam keadaan ia lupa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyutimma saumahu", maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Fa innallaha yut'imuhu wa saqahu, karena sungguhnya at'amahu Allahu wa saqahu, karena sungguhnya Allah yang memberikan makanan dan minuman kepada dirinya. Maknanya apa? Ketika seorang terlupakan dari puasa sehingga tanpa ia sengaja ia makan dan minum, atau makan saja atau minum saja, maka ia tidak dianggap batal puasanya apabila ia melakukan dalam keadaan lupa. Apabila ia melakukan dalam keadaan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa atau membayar hutang puasa di hari yang lain. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah, di antara syarat sah dari berpuasa atau di antara pembatal puasa yang berikutnya setelah makan dan minum adalah menggauli istri atau berhubungan biologis suami istri di siang hari bulan Ramadan. Adapun di malam hari bulan Ramadan, maka tidak mengapa seorang laki-laki mendatangi istrinya dengan mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menggauli istrinya atau berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya dan wajib ia membayar kafarah dengan 3 cara. Cara yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membebaskan budak. Cara yang kedua, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian cara yang ketiga adalah engkau memberikan makan 60 fakir miskin. Dan hukum ini berlaku untuk 1 kali kejadian. Bisa bayangkan apabila itu 2-3 kali kejadian, maka Anda harus menanggung hukuman tersebut atau denda tersebut sesuai dengan berapa kali seseorang telah melanggar puasanya melalui membatalkan puasa dengan cara berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Kemudian di antara perkara yang dapat membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Apabila seorang muntah tidak disengaja karena disebabkan mungkin ia mabuk berada dalam mobil, mabuk perjalanan ataupun yang lainnya, tanpa ia sengaja dan ia tidak inginkan itu, maka sungguhnya ini tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara pembatal puasa juga bagi wanita adalah ada haid dan nifas. Meskipun 5 menit sebelum adzan maghrib, apabila seorang wanita telah datang bulannya atau haidnya, maka batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa berikutnya, dan ini khilaf para ulama, adalah berbekam. Memang ada sebagian yang mengatakan batal disebabkan dapat mempengaruhi kekuatan seorang dalam melaksanakan puasa. Ada pula yang mengatakan tidak batal. Ala kulli hal, sikap kita adalah menjauhi perkara yang masih diperselisihkan para ulama untuk tidak berbekam di siang hari bulan Ramadan demi menghindari hukum pembatalan puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara pembatal puasa berikutnya adalah sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ketika ia berpuasa, maka hakikatnya puasanya tidak batal, akan tetapi hakikatnya pahalanya berkurang. Dan apabila seorang pahalanya telah berkurang, pada hakikatnya pula Allah tidak membutuhkan puasanya dan puasanya tidak lagi berpahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat sah dari puasa yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah Islam atau seorang muslim. Karena sungguhnya Allah tidak akan menerima suatu ibadah kecuali dari orang muslim. Adapun orang kafir, ibadah yang ia lakukan selama di dunia tidak lagi bermanfaat untuknya di akhirat, tidak akan mengeluarkan ia dari neraka, tidak akan Allah ampuni dosanya. Ibadah yang ia lakukan selama di dunia hanya akan mengurangi kadar pedihnya azab yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang amalan soleh dari orang kufar. Allah hanya memandang amalan dari orang-orang yang muslim. Kemudian yang kedua adalah baligh. Apabila seorang telah sampai pada usia baligh, maka wajib baginya untuk berpuasa. Adapun anak-anak yang telah masuk pada usia tamyiz, tidak sampai pada derajat baligh, maka dianjurkan bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya berpuasa untuk pembiasaan agar supaya ia terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sampai pada derajat untuk diwajibkan. Kemudian di antara syarat puasa berikutnya setelah Islam dan baligh adalah seorang wanita harus bersih dari darah haid dan nifas. Ia harus suci dari darah haid dan nifas. Apabila ia telah keluar darah haid dan nifas, maka tidak diterima puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi syarat-syarat dari puasa, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang intinya seorang muslim wajib baginya untuk menyempurnakan diri agar supaya puasanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uusi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara golongan-golongan yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah seseorang yang menghadapi sakitnya, atau orang yang sakit, ataupun orang yang sudah menopause atau sepuh bahasa kita. Maka dua golongan ini merupakan golongan yang atau mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Ya, apabila seorang itu sakit dan penyakitnya tersebut menghalangi dirinya untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau sakit tersebut bersifat sakit menahun, yang apabila tahun depan pun belum bisa diharapkan kesembuhannya, maka orang yang sakit menahun dan penyakit tersebut menghalangi dirinya dari puasa, maka Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sampai-sampai mengatakan hendaknya walinya membayarkan fidyahnya. Hendaknya walinya membayarkan fidyahnya. Begitu pula dengan laki-laki ataupun perempuan, orang yang sudah sepuh ataupun menopause yang tidak kuat untuk berpuasa, maka hendaknya walinya membayarkan fidyahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang hamil ataupun sedang menyusui. Wanita hamil ataupun menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila puasa tersebut dikhawatirkan dapat memudaratkan pada janinnya ataupun bayinya. Bahkan sebagaimana Ibnu Abbas pula mengatakan, wanita yang hamil ataupun menyusui yang dengannya apabila ia berpuasa dapat memberikan mudarat berpengaruh pada janin dan bayinya, maka hendaknya ia membayar fidyah selama 1 bulan. Adapun membayar fidyah untuk masalah seperti ini, Anda bisa lakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, Anda bisa membayar fidyah
untuk 30 hari langsung kontan Anda bayarkan di awal hari bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan untuk 30 hari. Dan fidyah dibayarkan dengan makanan. Fidyah dibayarkan dengan makanan pokok. 1 hari cukup 1 orang fakir miskin saja yang diberi makan. Maka apabila seorang wanita terhalangi puasa selama 1 bulan, maka hendaknya walinya, suaminya ataupun siapapun yang menanggung dirinya membayarkan fidyahnya selama 30 hari. Baik dengan membayar di awal Ramadan, atau ia bisa membayarkannya setiap hari dicicil sehari-sehari, atau bisa ia membayarkan fidyah tersebut di akhir Ramadan atau setelah Ramadan. Yang penting dibayarkan sebagai bentuk kompensasi atas udzur yang telah Allah berikan kepada hambanya, baik dari kalangan orang yang sakit, ataupun orang yang sudah sepuh, ataupun wanita yang hamil dan menyusui. Kemudian golongan yang diperbolehkan atau mendapat udzur tidak berpuasa adalah orang yang safar atau seorang musafir. Para ulama mengatakan seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila ia merasa susah atau sulit karena sebab safarnya. Memang ada sebagian para ulama mengatakan bahwasannya seseorang dianjurkan untuk tidak berpuasa ketika safar apabila ia tidak kuat untuk berpuasa. Dan seseorang dianjurkan untuk tetap berpuasa apabila safarnya itu enak, tidak menyulitkan dirinya. Akan tetapi yang lebih baik adalah ketika seorang hamba Allah diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa karena sebab ia safar, maka hendaknya ia mengambil rukhsah tersebut. Hendaknya ia mengambil rukhsah tersebut karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila hambanya mengambil rukhsah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Dan sekali lagi masalah ini ada kaitannya dengan khilafiyah para ulama. Adapun masalah seorang musafir tidak berpuasa ditafsir dan diperinci oleh para ulama. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya safar itu ada 2. Safar ada 2. Ada safar sair, istilah bahasa Arabnya safar sair. Yang kedua safar nazil. Safar sair adalah orang yang safar dan ia tidak beristirahat. Dia senantiasa jalan terus, safar terus. Seperti para sopir dan yang lainnya. Adapun dia berhenti hanya sejam 2 jam, kemudian setelah itu ia melanjutkan perjalanan lagi, maka ini disebut dengan safar sair. Maka orang yang safar sair maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tetap untuk mengqadha puasa di hari yang lain sebanyak hutang puasa yang telah ia lakukan. Safar yang kedua, musafir yang kedua adalah safar nazil. Safar nazil seperti halnya contoh, seandainya saya di sini mendapatkan tugas, diutus ke suatu wilayah yang mana saya harus safar ke sana. Contoh Surabaya. Saya ke Surabaya dan saya dinas di sana selama 2 pekan. Maka orang yang safar, maka anak termasuk orang yang safar, akan tetapi sempat bertempat tinggal mukim di sana walaupun cuma 2 minggu. Maka para ulama mengatakan ini disebut dengan safar nazil. Orang yang safar nazil diperbolehkan untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa, baik itu selama 3 sampai 4 hari saja. Sisanya wajib baginya untuk tetap berpuasa sebagaimana kaum muslimin yang ada di daerahnya. Begitu pula masalah salat jama' dan qashar. Maka safar nazil, orang yang safar nazil maka boleh untuk menjamak qashar salatnya selama 3 sampai 4 hari. Sisanya wajib baginya untuk salat berjamaah di masjid. Maka inilah ketentuan para ulama dalam masalah safar dan diperbolehkan orang musafir untuk tidak berpuasa. Kemudian di antara golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa selain golongan-golongan tersebut adalah orang-orang yang memang ya mau tidak mau dia tidak berpuasa. Maka di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian begitu pula dengan orang yang memang harus batal di tengah hari ketika ia berpuasa, akan tetapi ia tetap untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah beberapa perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal
ini tidak membatalkan puasa. Hal yang diperbolehkan dalam syariat ketika seorang berpuasa dan ini tidak membatalkan puasa adalah berkumur-kumur ketika berwudu, bertamat-madah ataupun beristinsyak, berkumur-kumur ataupun beristinsyak. Yang penting syaratnya adalah tidak berlebihan. Syaratnya adalah tidak berlebihan. Karena apabila seorang berlebihan dan dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongannya, sebagian para ulama dari mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwasannya itu dapat membatalkan puasa, minimal hukumnya adalah makruh. Kemudian yang diperbolehkan pula adalah menggunakan tetes mata. Memang ada khilafiyah dalam masalah ini. Ada sebagian kecil dari mazhab Syafi'i dan sebagian kecil dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwasannya ini dapat membatalkan puasa. Begitu pula tetes mata, tetes telinga dan yang lainnya. Memang ada sebagian para ulama yang mengatakan minimal hukumnya adalah makruh. Seorang yang berpuasa diharapkan untuk menjauhi perkara tersebut. Kemudian di antara perkara yang boleh dilakukan oleh orang berpuasa dan tidak membatalkan puasa adalah bersiwak ataupun gosok gigi. Selama tidak tertelan maka ini diperbolehkan. Qiyas pada perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau berpuasa, beliau senantiasa bersiwak. Beliau ketika berpuasa beliau senantiasa bersiwak. Ya, dan ini merupakan bagian dari contoh dari Nabi SAW. Kemudian yang tidak membatalkan puasa adalah suntikan-suntikan yang sifatnya tidak mengganti posisi makanan. Adapun infus yang mengganti posisi makanan yang membuat badan seorang lebih segar karena infus tersebut, maka ini dapat membatalkan puasa. Adapun suntik vaksin, suntik-suntik yang lainnya yang tidak mengganti posisi makanan, maka ini tidak membatalkan puasa insyaallah. Maka silahkan mungkin di antara kita ada yang ingin suntik vaksin ketika ia berpuasa karena ada acara mudik ataupun yang lainnya, maka insyaallah tidak mengapa. Ya, dan ini insyaallah tidak membatalkan puasa. Akan tetapi memang ada sebagian perselisihan para ulama dalam masalah ini, dan yang lebih kuat insyaallah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sedikit ilmu yang bisa kita bagikan di siang hari ini, yang bisa kita jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian, dan menambah wawasan kita, mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ibadah puasa kita diterima di sisi Allah dan diberikan ganjaran pahala dengan pahala yang sempurna. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da din ya qawi ya matin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.